Halo kolega politik, perkenalkan nama aku Arfi Mega Utami. Jadi di sini aku mau ngajak kolega politik untuk membahas suatu topik yang sangat menarik nih. Topiknya mengenai kekerasan seksual dan juga kesehatan mental. Terus sekarang aku udah ada di Langkah Hati. Di sini ada narasumber kita. Boleh nih Kak perkenalkan diri dulu? Oke, selamat pagi atau selamat siang semuanya ya. Nama saya Tanalin, saya seorang psikolog klinis di Langkah Hati. Langkah Hati ini adalah layanan psikologi ya. Kami memang base-nya di Malang. Kemudian kami bertujuan untuk provide psychological service untuk teman-teman bisa tatap muka dalam arti secara langsung gitu ya, atau bisa juga secara online gitu. Oke, jadi dua topik yang bakal kita omongin hari ini itu adalah dua fokus utama dari dua proker yang lagi merger hari ini, yaitu proker Politicare dan juga teman politik yang dibawahi oleh divisi PSDM Hima Politik Fisip UB. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih Kak, jadi kita langsung masuk ke main topiknya aja kali ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya, latar belakang diadainnya atau didirikannya Langkah Hati itu karena apa ya Kak? Oke, sebetulnya Langkah Hati itu ada karena memang saya basicnya memang psikolog, kemudian saya pindah ke Malang dan saya lihat mungkin di Malang itu teman-teman butuh gitu ya satu wadah atau satu tempat di mana itu bisa memberikan servis, misalnya seperti konseling, psikoterapi gitu ya, karena saya melihat memang kebutuhan untuk servis konseling dan juga psikoterapi memang semakin hari semakin dibutuhkan gitu ya. Jadi kami di sini bisa melayani teman-teman yang dewasa, seperti teman-teman di UB gitu ya, atau teman-teman yang sudah kerja, atau juga anak-anak gitu. Jadi kami bisa dewasa, bisa anak-anak juga. Jadi nanti tergantung permasalahannya seperti apa, nanti kami bisa sesuaikan untuk bantu di situ gitu. Jadi memang kami ngelihat seluruh usia membutuhkan layanan psikologis ya gitu. Iya, betul. Oke Kak, kebetulan nih kan topik kita tentang kekerasan seksual nih Kak. Dimana kekerasan seksual tuh sekarang lagi marak banget di masyarakat, karena kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan baru-baru ini juga semasa pandemi kan kasus kekerasan seksual itu meningkat. Ditambah lagi kemarin baru-baru ini ada Kemendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mengenai PPKS karena maraknya kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu Kak. Ada pertanyaan nih Kak, menurut Kakak apa sih cara terbaik untuk membantu korban kekerasan seksual secara psikologis? Oke, pertama saya apresiasi teman-teman dari Fisip UB ya. Jadi mengangkat topik ini, mengangkat topik kekerasan seksual dan juga hubungannya dengan kesehatan mental, karena saya rasa di masyarakat kita perlu semakin lebih banyak awareness lagi tentang hal ini gitu. Karena saya ngelihat banyak sekali korban-korban yang takut untuk bersuara atau takut untuk melapor karena banyaknya stigma gitu. Jadi karena di lingkungan kita masih banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa kekerasan seksual itu mungkin pertama hal yang sepele gitu ya, kemudian juga kekerasan seksual itu tidak perlu dibesar-besarkan atau mungkin suatu aib gitu ya. Jadi banyak korban yang sebetulnya mereka butuh perlindungan gitu ya, atau butuh bantuan, jadinya akhirnya mereka tidak berani untuk reach out gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kekerasan seksual itu terjadi, aspek yang terdampak itu memang banyak sekali. Salah satunya tentang diri dia sendiri secara secara kesejahteraan psikologis pasti sangat terganggu, karena kejahatan seksual atau kekerasan seksual itu merupakan peristiwa traumatis gitu. Jadi karena dia sangat traumatis, kadang-kadang bahkan terjadi selama itu nggak cuma satu momen ya, kadang-kadang ada beberapa kasus yang itu terjadi selama beberapa kali, bahkan ada yang dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Tentunya itu berdampak sekali bagi para korban. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk paling nggak membantu atau mendampingi gitu ya. Nah, tentunya kalau kita ngomongin secara umum, selain psikologis tentunya ada bantuan hukum juga, dan itu penting juga gitu ya. Kemudian secara
social support atau teman-teman atau family itu memang sangat berpengaruh untuk si korban ini akhirnya bisa berdaya lagi. Gitu. Nah, kalau untuk secara psikologis, pertama kali yang biasanya korban reach out ini adalah orang terdekat kan, entah itu teman gitu ya, atau lingkungan kampus kalau kita di kampus, atau sahabat atau family atau keluarga gitu ya. Jadi memang orang-orang inilah yang biasanya pertama kali dijangkau, sehingga orang-orang ini yang teman, family itu juga perlu tahu first aid atau mungkin hal pertama yang bisa dilakukan untuk membantu korban. Gitu. Pertama kali adalah kita harus percaya sama ceritanya. Gitu. Itu yang fundamental saya rasa, karena di masyarakat kita masih banyak yang mempertanyakan, justru menyalahkan korban. Itu kan mengerikan sekali. Jadi korban sudah menjadi seorang korban melalui peristiwa yang sangat mengerikan gitu, tetapi malah dipertanyakan ulang, emang kamu waktu itu kemana aja, kamu waktu itu pakai baju apa dan segala macam. Nah, sementara kita tidak memperlakukan hal seperti itu kepada korban kejahatan yang lain. Jadi misalnya kalau kita dipukul sama orang di tempat umum, atau misalnya kita dicopet dan segala macam, tidak ada yang menyalahkan korban. Tetapi kalau untuk kekerasan seksual masih banyak stigma-stigma, yaitu anggapan yang nggak benar gitu ya terhadap korban, sehingga kita harus berpihak sama korban. Itu yang pertama kali. Nah, kemudian teman-teman ini juga bisa menjadi pendengar yang baik gitu, dan arti misalnya ketika temennya ini cerita, oh aku diginiin, aku ada peristiwa ini. Ketika dia sudah cerita, itu effortnya luar biasa gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang mudah, sehingga kita perlu menjadi pendengar yang baik. Kita percaya semua ceritanya. Kemudian kita juga tidak perlu untuk digging atau tanya-tanya hal yang dia belum siap untuk share gitu. Jadi kita tetap ada di sampingnya, kita percaya, kemudian kita validasi perasaannya. Dalam arti kayak, oke, ini yang kamu lalui adalah hal yang sangat mengerikan. Ini sangat mengerikan sekali untukmu, dan pasti kamu sangat ketakutan gitu. Jadi apa yang dia rasakan ya memang betul gitu ya. Jadi kita jadi temennya di situ, kita dengerin dia gitu ya. Kemudian kita juga cek sama keadaan dia gitu. Jadi misalnya kita temenin, karena kadang-kadang dia ini merasa terisolasi gitu ya. Oh, nggak ada temennya, kok dia ngerasa sendirian dan segala macam. Justru waktu itulah teman-teman yang jadi korban kekerasan seksual itu membutuhkan support yang luar biasa dari teman-temannya gitu, atau dari keluarganya gitu ya. Jadi menemani dia, cek apakah dia sudah makan atau belum gitu ya, sudah mandi atau belum, melakukan basic self care-nya itu kita cek gitu, kita temenin, kita dampingi gitu. Jangan sampai kadang-kadang ketika seseorang lagi ada di situasi yang begitu traumatis gitu ya, takutnya dia melakukan hal-hal yang mungkin justru membahayakan dirinya sendiri. Nah, sebagai teman, sebagai keluarga, kita bantu di situ. Plus kemudian kalau memang layanan psikologisnya itu sudah bisa dijangkau, misalnya sudah ketemu psikolog yang akan bisa dampingi, misalnya sudah ketemu psikiater yang bisa dampingi, nah baru kita temani dia juga untuk berproses ke situ gitu. Jadi social support itu sangat luar biasa sekali dampaknya, tidak hanya proses di ruang konseling aja gitu. Kadang-kadang kan kita kayak proses ruang konseling sangat membantu. Ya memang di situ proses utama, tetapi luarnya ini juga support sistemnya ini juga harus sangat membantu dia. Gitu. Jadi social support tuh sangat penting. Betul, ya, apalagi dari orang-orang terdekat. Terus kayak dibutuhkan juga perhatian yang lebih terhadap korban. Oke. Lalu selanjutnya nih Kak, apa sih, ada nggak sih treatment yang buat membantu korban untuk pulih gitu dari misalnya traumatis, dari kejadian kekerasan seksual yang mereka alami? Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang treatment psikologis gitu ya, apa sih sebenarnya yang dilakukan sama psikolog mungkin gitu ya, kalau datang gitu gimana ya? Nah, ada beberapa memang
kita sebutnya psikoterapi gitu ya. Itu terapi secara psikologis yang dilakukan di ruang konseling atau ruang terapi. Bentuknya bermacam-macam gitu. Ini untuk membantu survivor atau membantu korban ini untuk kembali berdaya dan ngerasa aman lagi gitu. Karena ketika kejadian traumatis itu terjadi, dia pasti ngerasa tidak aman dengan lingkungan, dengan dirinya sendiri gitu ya. Banyak sekali dampak-dampak psikologis yang pada akhirnya muncul mengganggu kehidupan dia sehari-hari gitu ya. Itu perlu kita pahami, sehingga treatment yang ada itu bisa konseling, bisa psikoterapi, bentuknya bisa macam-macam. Ada psikoterapi yang namanya mungkin CBT, cognitive behavioral therapy, kemudian ada juga EMDR gitu ya, eye movement desensitization therapy gitu, atau mungkin play therapy. Banyak sekali jenis terapi dan itu disesuaikan dengan kondisi si survivornya gitu. Kemudian juga disesuaikan dengan kepribadiannya dia, support system yang dia punya gitu. Jadi kompleks prosesnya gitu. Dan tentunya kalau kita ngomongin tentang proses psikoterapi atau konseling gitu ya, itu nggak bisa 1 atau 2 kali memang ya. Jadi ketika teman-teman pergi ke psikolog untuk berproses, apalagi ini tentang trauma ya, ini trauma sesuatu yang sangat berat dan ini berdampak ke seluruh jiwa raga dia, nggak hanya memori-memori yang dia muncul di kepala dia tentang peristiwa menakutkan itu, tetapi juga tubuhnya pun bereaksi gitu ya. Jadinya mungkin dia sering deg-degan, nggak bisa tidur, mual, kemudian juga dia sering ketakutan padahal juga nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi dampaknya itu jangka panjang gitu. Jadi karena dampaknya jangka panjang, tentunya kita nggak bisa sekali 2 kali langsung selesai gitu ya. Jadi konseling dan juga psikoterapi perlu dilakukan secara bertahap gitu. Oke, jadi banyak banget ya ternyata treatment yang bisa digunakan, tapi dilihat juga dari kondisi korban tersebut. Lalu dibutuhkan juga konseling yang terus-menerus gitu ya, nggak bisa sesuai sekali dengan langsung. Oke. Sesuai kebutuhannya ya. Iya. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak. Ada nggak sih mental health atau penyakit mental yang bisa datang, yang bisa muncul setelah korban itu mengalami kekerasan seksual? Oke, kalau kita ngomongin tentang mungkin istilahnya bukan mental health ya, tapi mental illness gitu ya. Iya. Nah, ini satu hal yang perlu dipahami adalah ketika survivor ini pada akhirnya memunculkan banyak perilaku atau emosi yang ups and downs gitu ya, pikiran yang kacau dan segala macam, ini tuh adalah dampak traumatis gitu. Jadi ketika kita ngomongin aja misalnya gini, dampaknya bisa macam-macam. Ada yang namanya PTSD atau post traumatic disorder, ada yang depresi gitu ya, ngerasa hopeless, ngerasa sedih, ngerasa tidak berdaya, atau bisa juga anxiety atau kecemasan, ngerasa khawatir terus atau gelisah terus, dan itu berlangsung selama kurun waktu tertentu gitu, nggak 1 hari 2 hari dia gitu, tetapi ternyata mungkin lebih dari 2 minggu atau bahkan 1 bulan, atau ternyata kalau kita ngomongin tentang trauma, dampaknya itu jauh lebih panjang daripada sekitar 1 atau 2 bulan aja gitu ya. Nah, di semua, kalau kita ngomongin tentang disorder atau gangguan secara psikologis, ini bukan berarti dia abnormal gitu ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi kita nggak mau ada stigma di sini, karena dia jadi seperti itu sebetulnya adalah tubuhnya berusaha untuk menjaga dia. Sebetulnya tuh begitu, karena bayangkan seseorang ada di peristiwa yang sangat traumatis, sangat mengerikan gitu ya. Terus abis gitu kita expect dia untuk baik-baik aja dan dia menjalani hari-hari seperti kemarin, kan nggak masuk akal gitu. Karena seseorang misalnya gini, ketika kita di hutan gitu ya, terus kita diserang sama harimau, itu pasti menakutkan sekali karena itu mengancam survival kita ya. Kita mau mau mati gitu ya, mau binasa karena ada ancaman yang begitu mengerikan. Nah, itu secara fisik kita bisa pahami karena ya jelas ya di ada harimau gitu. Nah, ketika kejahatan seksual itu terjadi, itu tidak hanya fisik gitu ya
yang terdampak, tetapi juga emosional, psikologis gitu, fisiknya juga iya gitu. Jadi semuanya, semua aspek di tubuh dia gitu. Nah, manusia itu punya satu sistem alarm gitu ya. Ini adalah sistem di mana otak kita akan nge-scan bahaya atau ancaman. Jadi ketika peristiwa traumatis itu muncul, tentunya kita ngerasa itu bahaya, ancaman gitu ya. Tetapi sayangnya setelah itu dampaknya kita tuh tubuh kita masih nge-scan bahwa kita masih ada di dalam bahaya. Padahal bahayanya udah nggak ada. Itulah sebabnya seseorang akhirnya jadi punya anxiety gitu ya, jadi depressed, kemudian jadi banyak sekali flashback, nightmares dan segala macam. Itu karena tubuhnya stuck di situasi itu gitu. Jadi kita pahami dulu bahwa reaksi-reaksi psikologis yang muncul tidak serta-merta muncul begitu aja, dan bukan berarti dia abnormal dan bukan berarti dia there's something wrong with them, nggak begitu, tetapi karena itu adalah reaksi yang sangat wajar yang awalnya berfungsi untuk ngelindungin dia gitu, sehingga ketika dia berjalan dengan kehidupannya pasca peristiwa itu, dia ngerasa bahwa dia masih dalam bahaya dan tubuhnya alarmnya bilang sangat menjaga dia gitu, jangan sampai dia kejebak mengalami situasi yang menakutkan seperti kemarin gitu. Jadi makanya dia selalu mungkin deg-degan. Jadi setiap survivor beda-beda ya yang muncul reaksi psikologisnya. Ada yang begitu menarik diri, ternyata perilakunya gitu ya, atau pastinya secara emosi pasti ups and downs ya. Dia bisa merasa ketakutan di satu saat, kemudian dia merasa sangat cemas, dia merasa sangat tidak ada harga diri dan segala macam. Jadi banyak, secara pikiran pun juga terjadi shift, terjadi pergeseran, secara emosi pun juga terjadi pergeseran gitu ya, secara perilaku pun juga gitu. Jadi kalau kita ketemu langsung biasanya sama survivor, secara tampilan mungkin ya, secara fisik ya sama seperti kemarin gitu ya, tetapi apa yang dia alami, proses di dalamnya ini, itu yang betul-betul terjadi perubahan. Mungkin ada beberapa orang yang akhirnya jadi meragukan dirinya sendiri gitu ya, punya trust issue, nggak percaya lagi nih sama orang, nggak bisa percaya lagi gitu ya. Jadi dia mau share, mau cerita juga ketakutan, mau menjalin pertemanan baru juga ketakutan gitu. Kemudian juga merasa lingkungannya, dia jadi lebih sangat sensitif terhadap clue-clue lingkungan. Jadi karena apa? Karena peristiwa traumatis itu mengubah struktur otaknya dia, sehingga memori kan, kalau kita ngomongin tentang ingatan ya, itu kan ingatan tersimpan di kepala, tetapi ingatan itu bisa jadi nggak lengkap gitu, dan memproses lingkungan itu juga jadi kayak setengah-setengah. Jadi ketika dia menjalani kehidupan hari-hari, dia jadi sangat sensitif. Ada satu clue gitu yang mengingatkan dia sama peristiwa kemarin gitu. Oh, misalnya peristiwa ini terjadi di kampus. Ketika dia mau masuk gerbang kampus aja dia udah nggak karu-karuan gitu ya, bisa jadi sangat ketakutan, deg-degan dan segala macam, karena ada clue yang dia tangkap dan itu mengingatkan dia sama peristiwa yang menakutkan kemarin gitu. Nah, jadi dampaknya memang luar biasa kalau kita ngomongin tentang kejahatan seksual, karena itu kita ngomongin juga tentang trauma ya, trauma jangka panjang gitu. Jadi secara psikologis banyak yang berubah, secara pikiran banyak yang berubah gitu ya, lalu juga emosionalnya juga pasti ups and downs gitu. Oke, jadi banyak banget dampaknya ya Kak, iya, dan betul. tadi udah dibahas juga mental illness yang bisa datang tuh bisa berupa PTSD, depressed atau anxiety, macam-macam. Terus selanjutnya nih Kak, tadi kan sempat disinggung juga di awal soal melapor ke ranah hukum ya Kak. Menurut Kakak nih, mana sih yang harusnya tuh diutamain terlebih dahulu, antara pendampingan korban secara psikologis sampai traumatisnya hilang, atau kita harus reach out dulu ke ranah hukum untuk memberikan pelaku kejahatan seksual itu secara hukum gitu.
Menurut saya mana yang aksesibel terlebih dahulu gitu ya. Kita nggak perlu bantuan hukumnya dulu, ini dulu diselesaikan baru nanti kita ke psikolog misalnya, nggak gitu. Atau ke psikolog dulu, bantuan hukumnya nanti deh gitu ya. Nggak juga gitu. Jadi mana yang available pada saat itu, misalnya saat itu bisa nge-reach lembaga bantuan hukum, ya udah lakukan saat itu, dan saat itu pula misalnya bisa nge-reach psikolog, ya udah dilakukan jangka waktu yang bersamaan nggak masalah. Atau mana yang paling cepet dia bisa akses gitu, nggak harus tunggu-tungguan gitu ya. Karena sebagai survivor dia butuh sekali sebanyak-banyaknya support yang dia bisa dia bisa dapatkan dari lingkungannya gitu. Jadi pilih yang aksesibel duluan ya. Betul. Dan mungkin bisa juga dilakukan secara berbarengan gitu. Terus kalau langkah hati sendiri nih Kak, pernah nggak berhadapan langsung sama korban yang pernah mengalami kekerasan seksual, dan apakah dari langkah hati udah memberikan, udah nge-provide perlindungan kayak gitu? Oke, kalau untuk klien-klien yang datang ke kami, ada memang beberapa yang dengan pertama dia datang, dia langsung cerita tentang kekerasan seksual yang mungkin kemarin atau mungkin minggu lalu dia alami atau bulan lalu, jadi sangat fresh gitu ya kejadiannya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang ternyata awalnya mereka datang bukan tentang kekerasan seksual atau bukan tentang kejahatan seksual, tetapi dengan isu lain. Tetapi ketika kita sudah melakukan banyak pertemuan, ternyata terungkap pernah mengalami atau dia punya histori kejahatan seksual pada masa lalu, entah waktu dia kecil atau remaja gitu ya. Jadi tentunya kekerasan seksual atau kejahatan seksual itu banyak terjadi sebetulnya di sekitar kita gitu ya. Hanya saja banyak sekali dari teman-teman itu yang tidak berani untuk reach out atau bahkan untuk cerita ke keluarga atau temennya aja nggak berani. Jadi dia harus berjuang sendirian gitu ya. Jadi dia harus ngerasa miserable, ngerasa sangat sakit, ngerasa sangat tertatih-tatih gitu ya menjalani kehidupan, dan karena adanya stigma ini, karena ketutup stigma ini. Jadi teman-teman survivor berpikir bahwa kalau aku cerita banyak hal yang akan dikorbankan, misalnya ngerasa itu aib, berpikir bahwa itu aib gitu ya, berpikir bahwa keluarga nggak akan percaya gitu, atau malah keluarga menyalahkan dia. Jadi ada ketakutan seperti itu gitu. Nah inilah mungkin pentingnya ya teman-teman dari kampus atau dalam hal ini teman-teman FISIP UB ya mengangkat isu ini. Jadi semakin banyak orang yang paham dan aware bahwa kejahatan seksual itu bukan sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan, dan ini bukan aib, ini kejahatan. Kita ngomongin tentang crime gitu ya. Jadi kalau klien-klien langkah hati ada, tentunya ada beberapa yang datang awalnya memang ingin pendampingan gitu ya, karena dia tahu, dia sadar diri bahwa ini sangat traumatis gitu ya, jadi dia reach out ke kami. Tetapi ada juga beberapa yang ternyata dulu punya histori seperti itu dan itu berdampak sampai sekarang. Bayangkan dampaknya bertahun-tahun kemudian gitu. Jadi langkah hati ini udah pernah menghadapi korban kekerasan seksual ya, baik secara langsung ataupun yang masih punya dampak dari udah lama terjadi. Betul. Oke nih Kak, kebetulan kita ada pertanyaan lagi nih dari kolega politik, pertanyaan tambahan. Oke, aku bacain ya. Yang pertama, apa yang pertama dipikir dan dilakukan saat dirasa mengalami pelecehan seksual gitu? Mungkin dari sisi korban apa yang harus dilakukan gitu Kak? Apa yang harus dilakukan? Pertama tentunya reach out ke tempat-tempat yang aman gitu. Jadi tempat-tempat aman ini bisa siapapun, bisa sahabat yang dia percaya gitu ya, atau bisa keluarga yang dia percaya, atau ketika merasa mungkin tidak ada orang yang bisa dia percaya, dia reach out aja langsung ke banyak mungkin NGO gitu ya, atau mungkin langsung pergi ke psikolog pun nggak masalah gitu ya, atau langsung melapor ke lembaga bantuan hukum pun nggak masalah gitu ya. Jadi siapapun atau apapun yang bisa dijangkau pada saat itu udah langsung aja gitu ya. Nah
yang dipikirkan tentunya ketika korban merasa mengalami kejahatan seksual, tentunya berpikir bahwa apakah ini salahku gitu ya, apakah aku sudah nggak bisa menjalani kehidupan seperti sebelumnya, apakah aku masih berharga, apakah ada yang masih terima aku, dan segala macam. Pikiran-pikiran itu akan muncul secara otomatis gitu ya. Hanya saja teman-teman perlu ingat bahwa itu nggak benar gitu, karena teman-teman apapun gitu ya, apapun yang telah dilalui, apapun peristiwa traumatis yang telah kalian pernah hadapi sebelumnya, teman-teman tetap berharga gitu. Harga diri tetap ada gitu, karena tidak ada siapapun atau apapun yang bisa ngambil harga diri kita gitu, karena pada dasarnya manusia ini berharga gitu ya. Kemudian untuk merasa bersalah, jangan berpikir bahwa itu adalah salah kalian. 100% apa yang kamu alami itu adalah tanggung jawab si pelaku, itu adalah salah si pelaku gitu ya. Jadi ingatkan kembali diri teman-teman bahwa ini bukan salah kalian, bantuan itu ada ya. Jangan ragu bahwa bantuan itu ada, tinggal kalian reach out, dan kita semua berpihak pada korban gitu. Kita semua berpihak pada kamu kayak gitu. Jadi jangan takut untuk speak up ya Kak. Iya, betul. Boleh dari orang terdekat atau langsung ke lembaga profesional kayak gitu. Sayang banget nih Kak, tadi itu pertanyaan terakhir dari kita. Kalau aku bisa simpulin nih kolega politik, tadi kita udah ngebahas tentang apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai orang-orang terdekat yang menghadapi orang atau korban kekerasan seksual. Terus tadi juga dijelasin treatment apa aja yang penting untuk diberikan kepada korban kekerasan seksual itu sendiri, sampai tadi Kak Tanalin juga udah ngejelasin tentang mana sih yang lebih penting duluan antara bantuan secara psikologis ataupun hukum gitu. Mungkin dari aku segitu aja nih Kak. Kakak ada nggak closing statement yang untuk disampaikan kepada kolega politik nih sebelum kita tutup acara pada hari ini? Untuk kasus kekerasan seksual atau kejahatan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan terjadi kepada siapa saja. Kalau teman-teman merasa bahwa kemarin pernah mengalami kasus ini, jangan ragu untuk speak up, jangan ragu untuk reach out, karena help is out there gitu. Jadi bantuan tuh selalu ada di sana, dan kami semua berpihak pada teman-teman gitu ya, dan tentunya teman-teman juga pasti bisa melalui momen-momen yang sulit ini gitu ya, pasti bisa. Terima kasih banyak Kak Tanalin. Sama-sama.